Saya ini tidak berani nyebut kategorisasi ya, tapi memang juga karena nggak harus gitu. Cuman tadi ada kategori yang mulia, kakanda, kanda. Saya nggak tahu kakanda diada-adain apa nggak tuh kategorinya, supaya saya nggak masuk kategori kanda, kira-kira gitu. Asal jangan jadi Wakanda kan gitu kan. Nah. Dan yang bikin agak berat kan anak itu harus bisa lebih baik dari orang tuanya. Nah, almarhum bapak saya itu ternyata masuk kategori katanya yang mulia, ya. Nah, kalau saya ingin upgrade, kalau betul ada kategori kakanda, kalau mau naik upgrade jadi yang mulia, ini ada dua cara. Satu, kurangi nasihatnya, atau dua, perbanyak sawerannya. Nah, itu. Oke, saya akan coba lakukan ikhtiar secara berimbang lah, kira-kira gitu ya. Karena mungkin masih beda rezeki dengan orang tua hari ini. Tapi intinya kalau kita bicara mengenai momen ini, saya tidak akan terlalu banyak karena saya mendengar baik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Diki dan juga yang disampaikan oleh tentunya yang saya banggakan Ketum. Ini adalah kader-kader yang punya kapasitas intelektual dan juga tentunya keagamaan yang luar biasa, karena itu penting. Ini adalah pemuda Muhammadiyah mengusung Islam berkemajuan. Dan kalau saya mencermati apa yang disampaikan dari awal hingga akhir, istilahnya orang bilang daging semuanya. Betul? Luar biasa. Menunjukkan intelektualitas atau kecendekiawanan Islam. Saya juga senang tadi melihat ayat suci Al-Quran dibacakan oleh santri kita dari pondok pesantren. Jadi ternyata gerakan Muhammadiyah juga memiliki perhatian pesantren Ahmad Dahlan ya, Banyuwangi, yang besar terhadap pendidikan berbasis pola pengasuhan seperti pesantren. Karena yang membedakan, yang kita yakini menjadi kekhususan dari pesantren itu tadi adalah pendekatan pengasuhan, bukan pendidikan tapi mengasuh. Ini adalah pendidikan yang holistik, character building. Itu kan yang lagi kita dorong sekarang, karakter building tadi. Nah, dengan adanya tentunya eksistensi pesantren dan ternyata gerakan Muhammadiyah juga di sana. Saya tadi dengan Ustadz Diki juga mengelola pesantren. Ini adalah suatu angin segar bahwa begitu Jawa Timur bicara mengenai pengembangan pesantren, tentu gerakan Muhammadiyah harus menjadi bagian penting di dalam pembicaraan tersebut. Jadi ada keyword nih hari ini. Gak boleh banyak-banyak keywordnya karena tadi kalau semakin banyak nasihat nanti sawerannya nggak berimbang, ya. Jadi keyword pertama tadi adalah Islam berkemajuan, dan tentunya mewujudkan ini dharma baktinya diantaranya melalui pendidikan, kesehatan, dan pilar yang kedua adalah ekonomi. Dan keyword yang kedua adalah kepemudaan. Kepemudaan yang langsung kita bungkus bersama dengan tema ini yaitu kenegarawanan. Ada yang mengatakan apa beda seorang politisi dan negarawan? A politician think about winning the next election. Sedangkan negarawan atau statesman think about the next generation. Berbeda sekali antara sekedar menang atau membangun legasi masa depan. Saya merasakan betul bahwa kadang-kadang tidak selamanya obsesi terhadap kemenangan berkorelasi, berjalan seiring dengan apa yang menjadi kemaslahatan bersama. Maka kalau ini adalah organisasi kepemudaan berbasis keagamaan, mendorong Islam berkemajuan, kalau orang tanya, kalau Mas Emil, kalau misalnya orang itu dikasih panggung, nanti kan membahayakan kita. Apa yang akan dikatakan founding fathers kita? Kalau mereka bisa melihat hari ini, mereka berkorban nyawa, berkorban segalanya untuk memerdekakan Indonesia agar kita bisa menjalankan bangsa ini, lalu anak-anak mudanya cuma berpikir sikut-sikutan supaya dia punya kekuasaan. Nah, terus kalau ditanya, nah terus kalau misalnya kasih panggung kepada yang ini, program ini dikasih kolaborasi dengan yang ini, terus yang dapat nama yang sana, nanti gimana? Itu makanya kalau orang punya kepercayaan bahwa Allah akan memberikan jalan, jangan takut. Jangan menggunakan cara-cara yang culas untuk membenarkan dengan bilang, nggak apa-apa culas, yang penting dapat kekuasaan. Nah, ini prinsip yang menurut saya menarik. Tetapi memang cerdik itu boleh, culas jangan, gitu, ya.
Saya optimis, walaupun tadi kata Pak Ketua Muhammadiyah Jawa Timur, saya sekarang manggilnya Kiai Sukadiono apa ya, Pak Rektor gitu, bahwa kalau di Muhammadiyah pimpin Muhammadiyah waktu kemarin Muswilnya agak lebih adem, kalau sini semangat, nggak apa-apa, pemuda harus semangat. Tapi begitu selesai hasilnya, nggak boleh ada yang tercerai-berai, semuanya kembali menjadi satu. Itu yang penting. Jadi budaya ngelempar kursi nggak usah lagi lah, gitu kan ya. Walaupun di sini nggak ada, insya Allah di sini nggak ada. Nggak ngelempar kursi itu nggak afdol katanya gitu, nggak usah. Itu. Nah, negarawan ini menjadi menarik tadi gitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membangun bangsa ini oleh golongan tertentu. Harus bersama-sama. Harus kolektif. Ini yang kita coba bangun di Jawa Timur. Tadi kalau di Banyuwangi beberapa program untuk mendorong anak mudanya, ada jagoan tani, jagoan digital, dan jagoan bisnis. Kasih kesempatan kepada anak-anak muda. Nah, ini program ini juga harus sinkron. Jadi jangan Jawa Timur bikin program yang nutup program ini, harus disengkuyung. Nah, kalau jagoan taninya ada di pengembangan desa wisata, kita punya klinik BUMDes dari Jawa Timur. Klinik BUMDes ini bisa dipakai sehingga BUMDes ini punya bisnis beragam. Selain mengelola desa wisata, dia juga bisa kemudian dapat captive bisnis. Apakah itu pertashop, apakah itu menjadi agen pos atau perbankan, telco dan lainnya. Klinik BUMDes ini inovasi yang mendapat penghargaan di tingkat nasional. Dan memang ya, boleh silakan tepuk tangan karena ini kembali ke jenengan semua. Teman-teman semua. Jadi klinik BUMDes ini akan bersinergi nih dengan tadi jagoan, misalnya jagoan bisnis ya. Karena kita berharap bahwa desa juga akan membina pemudanya. Kita ingin Jawa Timur ini majunya bukan hanya di kota-kota metropolisnya, tapi juga desa-desanya. Karena ini adalah tentunya pembangunan yang lebih berimbang, lebih berkelanjutan. Kalau ada yang jagoan tani, apa kira-kira programnya? Macam-macam. Kalau dia bikin produk olahan tani, bisa ke program One Pesantren One Product atau Ekotrend, ekonomi pesantren. Yang jagoan digital, kita ada program namanya Millennial Job Center. Begitu dia jagoan digital ini jago bikin desain grafis, programming, Pemprov bisa mencarikan klien, kemudian dia bisa menjadi talenta Millennial Job Center yang sampai hari ini alhamdulillah sudah mendekati angka 8.000 UMKM se-Jawa Timur yang sudah mendapatkan manfaat dari Millennial Job Center. Kita mau genjot jadi 10.000 dan sudah ada sekitar hampir 3.000 talenta. Saya cerita sedikit, apa ini Millennial Job Center? Rekan-rekan sekalian, kalau dulu konsepnya kerja itu adalah bawa map ngelamar ke perusahaan-perusahaan. Cuman sekarang udah berubah dunianya. Perusahaan kalau butuh sesuatu, dia butuh pembukuan, dia butuh desain, dia butuh promosi digital, itu mereka tidak harus mempekerjakan seseorang full time. Akibatnya lowongan full time berkurang. Yang dibuka adalah lowongan kerja yang namanya pekerja lepas profesional atau freelance. Itu realita yang kita miliki hari ini. Nah, Pemprov Jawa Timur ingin menjadi yang pertama menjawab era tersebut yang disebut sebagai gig ekonomi. Saya tanya, seniman itu pegawai atau bukan? Bukan. Nah, tetapi mereka akan mendapatkan income kalau mendapatkan project. Apakah tampil di panggung atau mengerjakan karya seni? Project. Nah, kita harus keluar dari mentalitas kalau nggak terima slip gaji bulanan, rasanya kita nggak bisa hidup. Karena realita masa depan, kita kebanyakan peluang hidup itu bukan dari gaji bulanan. Tapi memang kita harus pintar ngelola keuangan dan harus siap. Kadang kita dapat project, kadang kita enggak. Yang nggak kuat jantungnya susah. Nah, calon-calon mertua ini di ibu-ibu Aisyah dan juga mohon maaf, mungkin Aisyah juga hadir. Itu kalau mewawancara calon menantu, jangan kemudian mapan tidaknya diukur dari dia pegawai. Karena nama-nama perusahaan yang mungkin 10-20 tahun lalu itu simbol kemapanan, hari ini banyak melakukan PHK. Itu realitanya. Coba ini ibu-ibu Aisyah, ini bede-bedean. Dulu handphonenya tahun 90-an apa mereknya?
Nokia. Dinten niki sinten ingkang gawe handphone Nokia? Wonten? Ada nggak? Dulu itu handphone sejuta umat. Jadi kalau calon menantunya datang tahun 90-an dan bilang, "Ibu, saya mau melamar anaknya, kerja di mana?" Di Nokia, Bu, perusahaan Nokia Indonesia. Kalau Nokia sana masih jalan bikin infrastruktur. Nokia sini, Bu, di bagian pemasaran handphone Nokia. Langsung, wah ini mapan nih sampai pensiun anak saya aman. Kira-kira sekarang bener nggak pandangannya seperti itu? Ya udah berubah. Nokia kalah. Kalah dengan apa? Nokia dulu cuma lihat saingannya Nokia itu cuma Ericsson sama Motorola. Nih kalau pemuda Muhammadiyah tahu nih hebat juga, atau memang ini salah umur gitu ya? Karena itu agak lama tuh. Saya walaupun dibilang muda, tapi kalau ketemu teman-teman jadi agak tua saya. Nah, jadi dulu mereka cuma lihat gitu nih, saya pengen cerita sedikit saya. Dia ngintip Ericsson ngapain, Motorola ngapain. Yang mengalahkan Nokia waktu itu siapa? Ada, sekarang bukan ini. Kalau sekarang yang ngetren kan handphone Android tuh ya. Dulu yang mengalahkan Nokia itu ada yang pakai pin. BlackBerry. BlackBerry itu bukan bagian dari Ericsson sama Sony, sama Motorola. Tiba-tiba muncul pendatang baru namanya BlackBerry dari perusahaan Research in Motion berbasis di Kanada. Langsung pin BB itu merajalela. Karena mereka punya sistem pin BB itu lebih enak daripada pakai SMS. Nah, BB pun waktu itu muncul di tahun 2010-an. 2008, 2006, 7, 8, 9, 10. Wah, itu lagi-lagi oke. Hari ini cari calon menantunya jangan yang Nokia tapi yang dari BB. Dan kita sedih sekali tahun-tahun itu 2012-13 saat BlackBerry tidak jadi investasi di Indonesia. Akhirnya milih Malaysia. Sekarang lihat ya nggak Indonesia juga. Nah, hari ini ada nggak yang masih pakai BlackBerry? Nggak ada. BlackBerry juga belajar dulu Nokia kecelek. Dia mikir saingannya adalah produsen handphone, Ericsson, Motorola. Muncul nama baru, ya kan? Perusahaan teknologi bikin. Maka dia ngintip semua. Dia lihat Microsoft lah, Apple lah. Dia hati-hati, saingan kita. Yang mengalahkan BB apa? Samsung kah? LG kah? Atau handphone itu Oppo, Vivo, betul mereka yang mengalahkan, tapi yang mengalahkan adalah Android. Jadi ternyata mereka bukan kalah dan tergusur oleh perusahaan handphone, tetapi mereka tergusur oleh aplikasi yang namanya Android. Mereka yang bangga dengan BlackBerry operating system kalah dengan Android operating system. Jadi yang tadinya dia pikir hardware company, perusahaan perangkat keras, kalah dengan perangkat lunak. Dan ini dunia akan begini terus, teman-teman sekalian. Akan begini terus, akan berkembang terus, akan bergerak terus seperti ini. Nah, oleh karena itu kita gig ekonomi tadi adalah kenyataan. Program untuk rekan-rekan pemuda Millennial Job Center berusaha menjawab era itu tadi. Jadi balik lagi kepada ini topik calon mertua. Ini kalau ketemu menantu terus bilang, "Bu, saya buka usaha, saya jadi kerja freelance." Itu jangan dicoret. Karena tangga karir itu sekarang bukan staff, supervisor, manager, general manager, kepala divisi, direktur, udah nggak begitu lagi. Organisasi menjadi semakin ramping. Startup itu anak-anak muda itu semua CEO-nya. Dan mereka pun bukan simbol kemapanan juga tapi modal terbesar adalah karakter. Karakter itulah yang ditempa. Nah, maka dari itu tadi kita lihat Jawa Timur berusaha membangun. Jadi jagoan digital punya skill masuk di Millennial Job Center. Pemprov akan menjodohkan talenta dengan pelaku usaha yang butuh. Pelaku usaha ini butuh talenta ini, tapi bingung nyarinya kemana. Kita jodohkan, kalau belum begitu berpengalaman, didampingi mentor. Pola ini, segitiga ini sudah kita lakukan sejak 2019, tapi karena COVID kita nggak bisa banyak-banyak penganggarannya, tapi kita akan menargetkan bahwa Jawa Timur di masa kepemimpinan Khofifah Emil akan menargetkan 10.000 proyek Millennial Job Center untuk pemuda-pemuda Jawa Timur. Pemuda Muhammadiyah harus ambil bagian, sebagian kader-kadernya sudah sebenarnya, tapi kalau mau digenjot lagi tentu kami sangat antusias untuk itu. Jadi
Saya juga sekali lagi, karena ini juga argo saweran akan nambah kalau kebanyakan nasihat. Tapi intinya, temanya ini adalah, ada tadi keywordnya tadi pertama Islam berkemajuan. Dan saya melihat bahwa generasi muda kita harus punya satu etos kerja, harus pantang menyerah. Jadi begitu ada perubahan, dia langsung kemudian nyerah, kalah kita sama yang lain. Yang kedua harus kreatif, ya kan? Nggak boleh mentok cara itu aja digunakan, harus berani mencoba cara baru, ya. Itu etos kerja tuh, bagus nilainya. Kalau dikasih kerjaan diselesaikan, kalau dikasih tantangan berani dihadapi, kalau kepentok berani berkreasi. Tapi yang bahaya, ya ini 4 pilar tadi ya. Yang bahaya adalah kalau kemudian tadi sama cerdik tapi culas. Oh, dia pantang menyerah. Ada saingan baru, oke, kita sebar aja hoax supaya saingannya mati. Kalau itu yang terjadi, hukum rimba yang berlaku, kita hanya mengejar etos kerja, yang akan terwujud adalah kesuksesan golongan, bukan kesuksesan umat. Tapi kalau dibarengi dengan budi pekerti yang baik, artinya apa budi pekerti? Ini ada kontrol. Saya diceritakan. Ini yang cerita waktu itu Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan kita. Saya ketemu Dr. Terawan, tapi dulu kita lagi ngomongin ayam, lagi ngomongin kesehatan gitu. Jadi ada ayam goreng enak banget deket Boyolali. Enak katanya. Nah terus dia datang ke sana gitu, Pak, kalau udah jam 12 telas Pak, pun telas. Loh, solusinya kalau telas kan ya bikin lagi dong yang banyak. Dia bilang enggak Pak, kalau saya memang sudah target saya, kalau pun telas sudah. Oh kenapa? Kalau enggak, tetangga sebelah siapa yang beli? Bayangkan masih ada orang yang hidup prinsip seperti itu. Nggak masuk akal sebenarnya kalau pikir, wah Indonesia bisa nggak kompetitif nih lawan negara lain. Kita harus bisa membangun standar, harus bisa membangun sistem. Maka masyarakat kalau kemudian berurusan dengan pelaku usaha di Indonesia, itu jangan kemudian pakai standar global. Beli di warung tetangga tuh ada barokahnya. Bupati Kulon Progo pernah cerita, ini kalau teori ini kan, apalagi orang-orang konsultan muda kan, termasuk saya dulu mungkin, pikirnya adalah pasar itu harus bikin zona tahu, zona tempe, jangan nyebar-nyebar di depan ketemu bakul tempe, masuk ke dalam ketemu lagi bakul tempe, ke sana bakul tempe. Begitu dikumpulin jadi satu nih, waktu itu Pak Hasto sekarang kepala BKKBN, dulu Bupati Kulon Progo. Begitu dikumpulin jadi satu, nggak ada yang beli tahu tempenya. Nah, saya jadi sungkan, aku kenal bakul yang ini, kenal bakul yang ini, kenal bakul yang ini. Sungkan wis gak jadilah, belanja yang lain aja. Itu ada local wisdom yang gak bisa. Tapi it's a beauty of our society. Itulah kecantikan dari masyarakat kita. Ada juga budaya yang harus kita mulai reform, ada budaya yang harus kita pertahankan. Nah, organisasi yang bisa menjaga ini dengan tentunya dipandu oleh Islam berkemajuan, kearifan lokal. Saya yakin salah satu organisasi yang punya kematangan ini adalah Pemuda Muhammadiyah. Jalankan itu seiring dengan gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah di segala lini, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Kita lihat ini, dan kewirausahaan sosial. Kalau ini bisa kita lakukan, pemuda bisa jadi garda terdepannya, Indonesia akan bisa mengatasi tantangan terbesar ini. Sekali lagi, karena kita ingin kemaslahatan, kemajuan bangsa negara, umat, bukan kemajuan golongan tertentu, hukum rimba. Saya optimis bahwa Muswil ke-17 Pimwil Pemuda Muhammadiyah akan terlaksana dengan sangat baik dan menghasilkan pemuda negarawan yang harmoni dalam memajukan Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.